Pengalaman indah yang saya lalui dalam memperjuangkan ayat-ayat cintanya. Pahit, manis sudah saya rasakan ketika saya menghafal. Manisnya ketika hafalan cepat masuk. Tapi pahitnya ketika ayat yang kita hafalkan sulit sekali masuk. Sampai pernah suatu ketika saya sampai dibuat menangis karena ayat yang saya hafalkan sulit sekali masuk. Dan hal itu tidak hanya terjadi 1-2 kali saja, karena saking seringnya saya merasakan sulitnya dalam menghafal. Akan tetapi, hal itu tidak menjadikan saya patah semangat. Dengan berjalannya waktu, saya mulai berpikir dan belajar. Dengan kita diberikan kesulitan dalam menghafal, mengajarkan kita arti dari sebuah kesabaran. Dan ayat-ayat yang sulit saya hafal menjadi ayat yang berkenang pada diri saya. Dan semua itu adalah keindahan bagi diri saya. Dulu saya merasa sulit dalam menghafal, sampai suatu ketika saya hampir menyerah. Tapi alhamdulillah saya bisa menepis rasa sulit itu dengan satu semangat yang saya miliki, yaitu kedua orang tua, terutama almarhum bapak saya. Dengan cara inilah cara saya membalas jasa kedua orang tua saya dan mengharapkan syafaat Al-Quran yang saya hafal hari ini dan di akhirat nanti. Saya tidak bisa membayangkan betapa bahagianya kedua orang tua saya ketika saya mempersembahkan jubah dan mahkota kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi para penghafal Al-Quran. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Bahkan ayat tersebut sampai diulang-ulangi oleh Allah di dalam surah Al-Qamar. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal, dan difahami, kemudian diamalkan. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu sulit adalah orang yang tidak ingin menghafal. Selama kita memiliki tekad yang kuat, semangat yang tinggi, insya Allah semua akan terasa mudah. Sebelum saya mengikuti Ramadan menghafal, saya selalu mengeluh karena hafalan. Setiap harinya, saya hanya melihat teman-teman yang lain setoran. Di dalam hati, kapan saya seperti mereka? Sampai di suatu hari, saya ingin menyerah. Tapi saya mengingat wasiat almarhum ibu saya yang ingin melihat anaknya menggunakan selempang yang bertuliskan 30 juz. Dari situ, saya berpikir bahwa saya harus menepati wasiat itu. Dan sekarang hafalan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan yang pasti, menghafal tidak ada kata selesainya. Walaupun kita sudah menyelesaikan 30 juz, kita masih punya tugas untuk terus merojaah, mengulang-ulang hafalan hingga hembusan nafas terakhir. Menghafal bukan tentang siapa yang cepat dan hebat, tapi menghafal itu tentang siapa yang paling istiqomah bersama Al-Quran. Menghafal Quran itu menurut saya ialah suatu perjuangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya seorang penghafal Quranlah yang bisa merasakannya. Karena balasan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang artinya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah memberinya jaminan untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang Allah tetapkan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum saya mondok, saya belum begitu tahu dan belum begitu tertarik dengan luar biasanya orang yang mampu menghafal Al-Quran. Dulu saya bertanya-tanya, apa sih kelebihan orang yang menghafal Al-Quran? Dan ketika saya masuk di pondok pesantren Yasrul Pringgabaya dan saya resmi menjadi santri di sana. Karena di sana tahfiz merupakan program wajibnya. Jadi santri diwajibkan untuk memulai menghafal, termasuk saya. Awalnya saya merasa berat sekali untuk memulai menghafal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ayat demi ayat sudah saya hafalkan. Walau saya merasa berat di beberapa ayat, akan tetapi itu akan menjadi jambatan saya untuk sampai pada
untuk sampai pada puncak kenikmatan bersama Al-Quran. Ketika saya menjadi santri di Pondok Pesantren Yasno Pringgabaya, saya sempat merasa minder karena saya belum terlalu bisa dan lancar dalam membaca Al-Quran. Melihat teman-teman saya yang sudah lancar mengaji dan tidak sedikit dari mereka yang menghafal, akan tetapi semua itu tidak mematahkan semangat saya untuk belajar. Lebih-lebih bacaan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala bacaan. Yang kedua, pahala semangat untuk terus memperbaiki bacaan Quran. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya berkat bimbingan Umi dan ustazah saya. Al-Quran itu mulia dan menghafalnya adalah kemuliaan. Maka untuk jadi mulia dan dimuliakan tidaklah bisa dicapai dengan cara yang biasa. Perlu perjuangan. Yang spesial itu bukan seberapa cepat kamu mampu menghafalnya, tapi seberapa kuat keistiqomahanmu dalam memurojaahnya.